Washington bukan Washington DC. Ini adalah sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Letaknya itu di bagian barat Amerika Serikat berbatasan dengan Idaho di timur dan Oregon di selatan. Apa yang menarik dari Washington? Ini adalah wilayah yang paling ideal jika kamu menyukai alam terbuka. Tempat lahirnya Starbucks Coffee dan tempat bernaungnya dua raksasa teknologi terbesar di dunia, Microsoft dan Amazon. Maka, di pikiranmu, Washington adalah kota yang ideal? Jawabannya tidak. Ada banyak masalah di sini dan itu semua cukup kompleks. Salah satunya adalah tingkat kriminal di negara ini. Saat tingkat kejahatan di seluruh Amerika Serikat menurun, tingkat kejahatan di Washington justru malah meningkat. Menurut laporan kejahatan FBI, antara tahun 2020 dan 2022, tingkat kejahatan kekerasan di Amerika Serikat menurun dari 398,5 insiden per 100.000 orang menjadi 380,7 insiden per 100.000 orang. Sementara di Washington, tingkat kejahatan yang tadinya 293,7 insiden menjadi 375,6 insiden. Artinya, peningkatannya itu sebesar 81,9 insiden. Hasil temuan ini kemudian menempatkan Washington di antara negara bagian paling berbahaya di Amerika. Washington bahkan negara bagian yang paling berbahaya ke-8 di Amerika Serikat pada 2024. Bagaimana sih bentuk-bentuk kejahatan di sini? Washington punya masalah pencurian terburuk di Amerika dengan 2.133 insiden per 100.000 orang. Masalah vandalisme dan perusakan terburuk kedua dengan 1.001 insiden per 100.000 orang. Dan jumlah perampokan terbanyak ketiga dengan 513 per 100.000 orang. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat Washington tidak begitu aman? Sebenarnya, jawabannya karena ada banyak kelompok kejahatan yang bernaung di negara ini, terutama di Seattle. Kita tidak bisa menghindari pembahasan tentang Seattle ketika kita bicara tentang Washington. Kenapa? Di tempat inilah yang menjadikan Washington mengalami lonjakan kejahatan kekerasan. Lonjakan ini terutama melibatkan anak muda dan didorong oleh kekerasan geng. Setidaknya ada berbagai geng yang beroperasi di Seattle, seperti Black Gangster, Disciples, Crips, and Bloods. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan hukum dan kebijakan yang lunak terhadap kejahatan di kota, daerah, dan negara bagian. Mereka tahu bagaimana hukum di Seattle bekerja. Mereka tahu jika tertangkap, mereka tidak akan menghabiskan waktu lama di penjara. Ditambah, masalah yang ada sekarang di Seattle, kota ini sangat kekurangan polisi. Tapi, ada yang jauh lebih berbahaya dari kekerasan gangster di Washington. Apa itu? Washington menghadapi kenyataan sebagai wilayah paling tercemar di dunia. Bukan karena asap pabrik, jauh lebih dari itu. Wilayah yang paling tercemar itu bernama Hanford Site. Ini dulunya kompleks produksi nuklir yang sudah tidak beroperasi lagi. Di tempat inilah produksi plutonium, bahan bakar senjata atom Amerika Serikat dimulai selama Perang Dunia Kedua. Bom yang telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Hanford difokuskan untuk menyimpan sementara limbah. Ada sekitar 177 tangki penyimpanan dibangun. Jika Hiroshima dan Nagasaki telah pulih, Hanford tetap jadi tempat paling tercemar di planet ini. Hanford meninggalkan warisan besar limbah radioaktif beracun. Sekarang tempat ini dikelola oleh Departemen Energi melalui kontraktornya, Washington River Protection Solutions. Miliaran dolar sudah dikucurkan untuk menangani limbah radioaktif ini. Sayangnya, tangki-tangki tetap bocor, dan uap yang dikeluarkannya mengandung bahan kimia beracun dan radioaktif yang diketahui itu dapat menyebabkan kanker serta kerusakan otak dan paru-paru. Pembersihan di Hanford sekarang bahkan berada pada titik kritis. Sudah ada banyak laporan pekerja yang telah terpapar. Namun, kebanyakan dari kebocoran dan kecelakaan itu dirahasiakan. Belum lagi soal biaya yang jumlahnya ratusan miliar.
Tahun 2023 saja, pekerjaan pengelolaan limbah tangki di Hanford sudah menelan biaya resmi hingga 528 miliar dolar. Bahkan, dengan tingkat pengeluaran saat ini, dibutuhkan waktu berabad-abad untuk menganggarkan dan menyelesaikan proyek. Dan jika tidak ada metode pembuangan efektif yang dikembangkan, limbah nuklir akan tetap beracun selama ribuan tahun ke depan. Belum lagi masalah bencana alam di Washington. Ini juga masalah yang kompleks, bisa dibilang dimanapun kamu tinggal di Washington, kamu beresiko mengalami bencana alam, seperti kebakaran hutan, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2024, sudah terjadi 35 bencana cuaca atau iklim yang dikonfirmasi dengan kerugian masing-masing melebihi 1 miliar rupiah. Kebakaran hutan adalah bencana alam besar di Washington. Hanya dalam 5 tahun terakhir, kebakaran hutan sudah merugikan negara lebih dari 153 dolar per tahunnya. Kebakaran bisa terjadi di seluruh negara bagian, tapi lebih sering terjadi di Washington Timur dan di sekitar Cascades. Masalah banjir, Washington juga sangat rawan banjir, terutama di sekitar Puget Sound. Hal ini karena sebagian besar wilayahnya merupakan dataran banjir dengan banyak sungai yang mengalirkan salju yang mencair dan hujan dari pegunungan. Sebagian besar banjir di negara bagian ini disebabkan oleh luapan sungai akibat hujan lebat dan salju yang mencair. Longsor apalagi? Ini merupakan resiko utama di Washington. Faktanya, Washington merupakan salah satu negara bagian yang paling rawan longsor di negara ini, yang mengalami ratusan kejadian setiap tahunnya. Washington dikenal dengan cuacanya yang sejuk dan basah, tetapi semakin rentan terhadap gelombang panas ekstrim. Sisi gelap lainnya yang menghantui Washington, terutama Seattle, adalah masalah biaya hidup. Seattle yang telah mengalami pertumbuhan populasi dan ekspansi ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan biaya hidup semakin tinggi. Harga perumahan, terutama di pusat kota, sangat mahal, sehingga banyak orang kesulitan untuk tinggal. Sebagai penggambaran, harga rata-rata rumah di Seattle adalah $700.000. Harga sewa rata-rata untuk apartemen 2 kamar tidur adalah $2.100 per bulan. Sementara rata-rata gaji bulanan di Washington cuma $4.800. Artinya, setengah dari pendapatannya habis untuk biaya sewa rumah. Imbasnya apa? Jumlah tunawisma terus meningkat di Washington, setidaknya sejak tahun 2016. Meningkatnya sewa bersama dengan suku bunga pendapatan tetap yang stagnan merupakan beberapa pendorong terbesar kenaikan ini. Karena harga perumahan meroket, ketersediaan pilihan perumahan yang terjangkau, terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah, dan kelas pekerja menjadi semakin langka yang menyebabkan penggusuran dan gentrifikasi di banyak lingkungan. Nah, data yang terbaru telah menempatkan Washington berada di urutan keempat negara dengan jumlah tunawisma yang signifikan dengan banyaknya perkemahan dan pengemis di banyak wilayah kota. Krisis ini membebani layanan sosial dan menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan publik. Washington memang telah membuat kemajuan dalam membangun lebih banyak rumah selama dekade terakhir. Namun, kepemilikan rumah masih belum terjangkau bagi banyak penduduk dan jumlah tunawisma masih meningkat. Washington juga dikenal nih dengan kemacetan lalu lintasnya, terutama di Seattle. Kombinasi dari pertumbuhan populasi, terbatasnya pilihan transportasi umum, dan kendala geografis telah mengakibatkan kemacetan lalu lintas terburuk di negara ini. Menurut data, rata-rata pengemudi Seattle kehilangan 58 jam waktu terjebak macet pada tahun 2023. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari rata-rata nasional yang hanya 42 jam. Hal ini membuat Seattle berada di peringkat 10 di antara kota-kota Amerika Serikat yang mengalami kemacetan lalu lintas parah. Penyebabnya, masalah volume kendaraan karena terbatasnya pilihan transportasi umum. Kebanyakan orang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Di sisi lain, banyak orang membeli rumah di luar kota karena harga rumah di Seattle telah meningkat pesat. Tinggal di luar wilayah perkotaan meningkatkan jarak tempuh orang untuk pergi bekerja. Menyinggung soal ras, seperti negara bagian lain meski reputasinya progresif, Seattle tetap menjadi kota yang relatif homogen secara rasial dengan mayoritas penduduk kulit putih.
Kurangnya keberagaman ini dapat membuat beberapa kelompok minoritas merasa sulit untuk merasa sepenuhnya diterima dalam masyarakat. Memang, hampir semua bagian Washington telah tumbuh lebih beragam secara ras dan etnis sejak 2020. Di sebagian besar pusat populasi negara bagian, jumlah orang kulit putih berwarna bertambah, sementara populasi kulit putih menyusut. Meski demikian, Washington tetap menjadi negara bagian dengan mayoritas penduduk kulit putih.